bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan landasan hukum BPR. Landasan hukum BPR berupa bentuk hukum BPR dan perizinan BPR. Yang pertama, pengertian BPR. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung piti nagari atau LPN, lembaga perkreditan desa atau LPD, kredit desa atau BKD, badan kredit kecamatan atau BKK, kredit usaha rakyat kecil atau KURK, lembaga perkreditan kecamatan atau LPK, bank karya produksi desa atau BKPD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga tersebut untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan. Maka, persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada landasan hukum berupa bentuk hukum BPR. Dapat berupa perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah, BPR juga bisa berbentuk perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah. Bentuk ini seringkali ditemui di BPR yang dikelola oleh pemerintah daerah dan modalnya berasal dari anggaran daerah. Lalu yang kedua itu ada koperasi. Selain perusahaan daerah, BPR juga dapat berbentuk koperasi, di mana prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan asas gotong royong dan anggotanya adalah pemilik sekaligus pengguna jasa BPR. Lalu yang terakhir ada perseroan terbatas yang dapat berupa saham atas nama. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk yang paling umum untuk BPR. PT merupakan badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh minimal 2 orang dengan modal dasar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kepemilikan saham bisa dipegang oleh perorangan atau lembaga. Dan juga bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Lalu selanjutnya landasan hukum berupa perizinan BPR. Yang pertama harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan UU tersendiri. Ini berarti setiap BPR wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan sebelum beroperasi, terutama jika kegiatannya melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat. Yang kedua, izin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia atau BI. Ini menunjukkan bahwa sebelum Menteri Keuangan mengeluarkan izin usaha untuk BPR, Menteri harus mempertimbangkan rekomendasi atau pendapat dari badan lain yang relevan. Dalam konteks ini, badan lain dapat berupa otoritas atau lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan perbankan seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa BPR yang mengajukan izin memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan sebelum diberikan izin operasi. Ketiga, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya sepanjang di ibu kota kabupaten dan kota madya belum terdapat BPR. Lalu selanjutnya ada landasan hukum perizinan BPR. Poin keempat, pembukaan kantor cabang BPR di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI atau Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI. Yang kelima, pembukaan kantor cabang BPR di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada BI. Yang berarti ketika BPR ingin membuka kantor cabang di wilayah yang bukan merupakan ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota madya, mereka tetap diwajibkan untuk melaporkan pembukaan kantor tersebut kepada Bank Indonesia atau BI. BI sebagai pengawas perbankan pada saat itu sebelum pengawasan dialihkan ke OJK, bertugas memantau perkembangan perbankan dan memastikan bahwa pembukaan cabang BPR sesuai dengan peraturan. Lalu saya lanjutkan lagi untuk poin kelima, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan BPR. Menteri Keuangan menetapkan aturan terkait persyaratan pembukaan cabang seperti lokasi, kesiapan modal, dan struktur operasionalnya. Namun sebelum aturan ini diterbitkan, Menteri Keuangan mempertimbangkan saran dari Bank Indonesia atau BI yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi pasar perbankan di wilayah tersebut. Lalu poin terakhir, poin ke-6 itu BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau transaksi falas. BPR tidak diperbolehkan membuka kantor cabang di luar negeri karena
Operasional BPR dibatasi hanya untuk melayani pasar domestik. Larangan ini terkait erat dengan pembatasan BPR dalam melakukan transaksi valuta asing atau falas, yang yaitu transaksi yang melibatkan mata uang asing. Sebagai bank yang difokuskan untuk mendukung usaha kecil, mikro, dan komunitas lokal di Indonesia, BPR hanya diizinkan beroperasi dalam mata uang rupiah. Karena itu, pembukaan kantor cabang di luar negeri tidak sesuai dengan karakteristik dan tujuan bisnis BPR yang bukan bersifat internasional atau berhubungan dengan transaksi lintas mata uang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepemilikan BPR. Yang pertama, BPR hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah WNI dan pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah WNI dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Hal ini, kepemilikan BPR koperasi harus mengikuti prinsip-prinsip koperasi, yang berarti kepemilikan BPR tersebut dimiliki secara bersama oleh para anggotanya, dan setiap anggotanya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip demokrasi dalam koperasi. Selain itu, pengelolaan dan operasional BPR berbentuk koperasi harus tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang BPR dan perkoperasian, termasuk pengaturan tentang struktur organisasi, modal, dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada para anggotanya. Ketiga, BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Ini berarti saham BPR tidak boleh diterbitkan dalam bentuk saham atas unjuk, yang dimana pemegang sahamnya ini tidak disebutkan secara spesifik. Setiap pemilik saham BPR harus jelas dan terdaftar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan yang berlaku. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menjaga kontrol dan pengawasan terhadap kepemilikan BPR, sehingga hanya pihak yang sah dan terdaftar saja yang dapat memiliki saham di BPR. Yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap operasional dan kepemilikan BPR. Setiap perubahan dalam struktur kepemilikan, baik berupa perpindahan saham, perubahan pemilik, maupun perubahan badan hukum, harus dilaporkan kepada Bank Indonesia, agar Bank Indonesia dapat memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan kepemilikan oleh WNI dan kepatuhan pada regulasi perbankan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan di Indonesia, serta memastikan bahwa semua pemilik dan pengelola BPR memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapatkan izin Kementerian Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Izin tersebut diberikan setelah Kementerian Keuangan mendengar dan mempertimbangkan pendapat atau rekomendasi dari Bank Indonesia. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak mengganggu stabilitas sistem perbankan serta ekonomi lokal. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan merger, konsolidasi, dan akuisisi BPR diatur dalam peraturan pemerintah yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai bagaimana proses tersebut harus dilakukan, termasuk penilaian kelayakan, dampak terhadap pemegang saham,
dan pengawasan terhadap entitas baru hasil merger, konsolidasi, dan akuisisi. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan stabilitas sektor BPR, mengingat perannya yang penting dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat lokal, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya mengenai pembinaan dan pengawasan BPR. Fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya yang terdapat pada Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Bab 5 mengenai tentang pembinaan dan pengawasan pada pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR. Yang pertama, pemberian bantuan dan layanan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan dari bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha atau pedagang kecil di desa dan di pasar, agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. BPR dalam mendidik masyarakat dalam akselerasi pembangunan adalah dengan memberikan edukasi keuangan kepada para pedagang atau pengusaha kecil di desa dan di pasar. Misalnya, BPR dapat mengadakan program pelatihan manajemen keuangan sederhana, mengajarkan cara mengelola pinjaman dengan baik, serta pentingnya menabung untuk keperluan usaha. Selain itu, BPR juga bisa mendukung program pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dengan mempermudah akses pembiayaan bagi para pedagang atau pengusaha kecil. Dalam pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, organisasi dan sistem manajemen termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan. Struktur organisasi dan sistem manajemen yang tidak efisien dapat menyebabkan pengawasan yang tidak optimal. Hal ini termasuk pada perencanaan yang kurang matang atau tidak jelas, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi tidak terarah. Yang kedua, kekurangan tenaga terampil dan profesional dapat menghambat efektivitas pengawasan. Kurangnya staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat menyebabkan pengawasan yang kurang mendalam dan tidak akurat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan standar yang harus diikuti, serta kemampuan untuk menganalisis data dan informasi dengan baik. Yang ketiga, mengalami kesulitan likuiditas. Dalam melakukan pengawasan, mengalami kesulitan likuiditas merupakan salah satu kesalahan yang dapat terjadi. Kesulitan ini dapat menghambat kemampuan pengawasan untuk memastikan bahwa BPR tetap beroperasi dengan sehat. Yang keempat, belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Jika pengawasan tidak berjalan efektif, BPR mungkin tidak mematuhi regulasi yang ditetapkan, seperti memberikan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak melakukan pengelolaan risiko yang tepat. Pengaturan dan pembagian tugas dari BPR, KUD, dan BRI. Di sini terdapat 4 poin utama. Poin yang pertama itu BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti bank desa. Kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil, digunakan untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, ataupun kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut. Tetapi mereka itu tidak atau belum bergabung menjadi anggota koperasi unit desa dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pertama ada deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu. Di poin yang kedua itu ada koperasi unit desa bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman pertama itu kepada untuk petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun
dari anggota Koperasi Unit Desa dan kredit yang disalurkan oleh Bank Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Di poin ketiga itu ada BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah bank pasar, bank pegawai, dan bank sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di poin yang terakhir ataupun keempat itu, BPR melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan. Oke, next, F, usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat. Di sini terdapat 5 poin utama. Yang pertama itu BPR itu tidak boleh menerima simpanan berupa giro. Kedua itu melakukan usaha dalam valuta asing atau falas. Yang ketiga itu melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking atau prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko dari pengoperasian bank, dan concern fokusnya itu terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Di poin yang keempat itu melakukan usaha pengasuransian. Yang terakhir atau poin kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat. Oke, next, G itu ada alokasi kredit Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama itu BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Di poin kedua itu BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, dan atau hal lain serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan kelompok yang bekerja sama dengan BPR tersebut. Batas tersebut adalah tidak melebihi dari 30% modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di poin ketiga itu ada BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor. Selanjutnya ada anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat bank perkreditan lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor. Anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat Bank Perkreditan Rakyat lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi dari 10% modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada tujuan, asas, sasaran, dan fungsi BPR. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari BPR itu sendiri menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menstabilisasikan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat yang banyak. Lalu yang kedua ada asas. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sistem demokrasi ini dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari. Lalu yang ketiga ada sasaran. Sasaran BPR ini yaitu petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan pendapatan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir. Dan lalu ada fungsi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan. Lalu yang kedua, BPR ini memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembayaran bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir, fungsi BPR menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka sertifikat, deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. SBI atau sertifikat Bank Indonesia ditawarkan kepada BPR jika BPR mengalami over liquidity.
Lalu perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Kinerja industri BPR dan BPRS masih tumbuh dengan baik hingga semester 1 2018. Terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga. Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto menjelaskan, hingga bulan Juli 2018, jumlah kredit yang disalurkan mencapai 95 triliun rupiah yang didominasi kredit untuk UMKM. Dari sisi penghimpunan DPK, yang pertama, jumlah tabungan pada Juli 2018 mencapai 26 triliun atau naik 14,23%. Lalu yang kedua, sisi deposito pertumbuhan mencapai 8,99% menjadi 60 triliun. Lalu yang ketiga, industri BPR dan BPRS melayani 17 juta nasabah, diantaranya 4 juta rekening dengan pinjaman 27 juta dan 600.000 rekening dengan rata-rata deposito 102 juta dan penabung 12,4 juta rekening dengan tabungan rata-rata 2 juta. Lalu dari inovasi industri BPR dan BPRS, Perbarindo bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait pemanfaatan data kependudukan. Lalu yang kedua, penerbitan uang elektronik Perbarindo bekerja sama dengan BNI melalui co-branding. Lalu yang ketiga, 3 kartu ini diterbitkan oleh Perbarindo, yaitu ada Perbarindo Card Imani untuk nasabah umum BPR dan Imani untuk nasabah pelajar. Lalu yang keempat, industri BPR dan BPRS meluncurkan BPR e-Cash. Lalu yang terakhir, Perbarindo menginisiasi dan merealisasikan pengembangan mobile point of sales.